Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nenek Asih. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus namun tetap kuat memikul pikulan gorengan yang selalu menemaninya setiap pagi dan sore. Dengan pakaian sederhana dan senyum ramah, ia berkeliling dari gang ke gang menjajakan gorengan hangat, tahu isi, tempe mendoan, bakwan, dan pisang goreng. "Panas-panas gorengan, Bu, ayo dibeli, biar sore makin hangat," seru Nenek Asih dengan suara lembutnya. Anak-anak kecil senang padanya, karena ia sering memberi bonus 1 gorengan kecil setiap kali mereka membeli. Para ibu pun menyukai dagangannya karena selain murah, rasanya gurih dan renyah, seolah ada cinta di setiap adonannya. Meski penghasilannya tak seberapa, Nenek Asih selalu bersyukur, yang penting bisa makan hari ini dan besok, ujarnya setiap malam sambil menatap langit dari teras rumah kayunya yang sudah rapuh. Namun tidak semua orang senang melihat keberkahan Nenek Asih. Di ujung gang, ada seorang perempuan muda bernama Murni, penjual seblak dan gorengan juga. Ia punya warung kecil yang sepi pengunjung. Setiap kali Nenek Asih lewat dengan pikulan di bahunya, Murni hanya memandang dengan wajah masam. "Kenapa semua orang lebih suka beli ke dia? Padahal aku jualan lebih banyak, tempatku pun bersih," keluh Murni sambil menatap sepi warungnya. Hari demi hari, rasa iri itu tumbuh menjadi benci. Setiap kali mendengar suara pikulan bambu Nenek Asih di pagi hari, hatinya serasa diremas. Ia mulai bergumam sinis setiap kali Nenek Asih lewat depan warungnya. Tua-tua masih juga cari perhatian. Sok ramah, sok baik. Namun, yang tidak Murni tahu, di balik senyum lembut Nenek Asih, tersimpan luka dan kesepian yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia hanya ingin hidup tenang, berbuat baik, dan meninggal dalam damai, tanpa menyangka bahwa keirian seorang tetangga akan mengubah segalanya. Hari itu, kampung tampak lengang. Langit mendung menggantung berat, pertanda hujan akan turun sebentar lagi. Nenek Asih baru saja selesai menyiapkan adonan gorengan di dapur kecilnya. Tepung, garam, dan air ia aduk perlahan dengan tangan gemetar tapi terampil. Di luar rumah, seseorang memperhatikannya dari balik pagar bambu. Murni, matanya tajam, wajahnya tegang, dan pikirannya dipenuhi amarah yang kian memuncak. "Kalau begini terus, warungku bisa bangkrut," gumamnya pelan. "Orang-orang harus tahu siapa Nenek Asih sebenarnya." Sore itu, saat Nenek Asih menjemur pisang, Murni berpura-pura datang berkunjung. "Assalamualaikum, Nek," sapanya manis. "Waalaikumsalam, Murni. Wah, jarang-jarang kamu ke sini. Duduk dulu, Nak." Nenek Asih menyambutnya dengan senyum tulus tanpa curiga sedikit pun. Ia menuangkan teh hangat ke gelas lusuh. Sementara itu, Murni diam-diam memperhatikan baskom besar berisi adonan tepung di meja. Ketika Nenek Asih berbalik mengambil gula, Murni cepat-cepat menuangkan sesuatu dari kantong kecil ke dalam adonan itu. Bubuk putih keabu-abuan, bahan kimia berbahaya yang ia ambil dari toko pembersih lantai tempat saudaranya bekerja. "Semoga kau tidak lagi laku jualan, Nenek sok suci," bisiknya dalam hati. Murni berpamitan dengan wajah tersenyum, sementara Nenek Asih melambaikan tangan dengan polos. Hari pun beranjak sore. Ia mulai berkeliling seperti biasa. Namun malamnya, kampung mendadak gempar.
Anak-anak yang membeli gorengan Nenek Asih mulai muntah dan mengeluh pusing. Seorang ibu jatuh pingsan, dan seorang bocah laki-laki meregang nyawa di pelukan ibunya. Suara tangis dan teriakan memenuhi gang. Ini gara-gara gorengan Nenek Asih. Aku beli dari dia sore tadi. Tuh, lihat, masih ada sisa di kertasnya, baunya aneh. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Nenek Asih dengan obor dan kemarahan. Nenek Asih, keluar kau, pembunuh. Pakai racun di gorengan, ya, dasar dukun tua. Nenek Asih gemetar ketakutan. Sumpah, saya nggak tahu apa-apa, nak. Saya cuma jualan seperti biasa. Tapi siapa yang mau percaya pada seorang nenek miskin? Dalam amarah yang membutakan, warga menyeret Nenek Asih keluar rumah. Salah satu pemuda menendang pintu hingga jebol, sementara yang lain membakar dapurnya. Api membesar cepat, menerangi malam yang kelam. Jerit dan tangis Nenek Asih terdengar memilukan. Ia diarak menuju kebun besar di ujung kampung, diikat ke pohon besar, dan ditinggalkan begitu saja di bawah hujan deras. Biar dia di situ, biar tahu rasa, kata seseorang. Petir menyambar, angin menggila, dan suara tangisan tua itu perlahan hilang tertelan badai. Malam itu hujan turun tanpa henti. Angin berdesir di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan asap sisa kebakaran dari rumah Nenek Asih yang telah hangus. Di kebun belakang kampung, Nenek Asih masih terikat di pohon besar, tubuhnya menggigil kedinginan. Air hujan membasahi wajah keriputnya, sementara suara petir menggema di langit gelap. Ya Allah, kalau memang ini jalan akhirku, aku ikhlas, bisiknya lirih. Matanya terpejam, napasnya tersengal. Dalam benaknya, terlintas bayangan masa lalu, suami dan anaknya yang sudah lama meninggal, rumah kecil yang dulu penuh tawa, dan orang-orang yang dulu ia bantu dengan tulus. Kenapa mereka tega padaku, gumamnya pelan, hampir tak terdengar di antara suara hujan. Menjelang fajar, tubuhnya mulai lemah. Ia berusaha tersenyum untuk terakhir kali, mencoba mengikhlaskan semuanya. Dan ketika cahaya pagi pertama menyentuh wajahnya yang pucat, Nenek Asih menghembuskan napas terakhirnya, dengan senyum damai, seperti seseorang yang telah menyerahkan segala luka kepada Tuhan. Pagi itu, Pak Rahman, warga yang dikenal baik hati, merasa gelisah. Ia tak bisa tidur semalaman memikirkan nasib Nenek Asih. Dengan membawa sebungkus nasi dan air putih, ia berjalan cepat ke kebun tempat Nenek Asih diikat. Namun ketika sampai, langkahnya terhenti. Tubuh Nenek Asih sudah tak bergerak. Nenek Asih, tangannya gemetar saat menyentuh bahu sang nenek. Dingin, kaku, tapi wajahnya tersenyum lembut. Senyum yang bukan menakutkan, melainkan menenangkan, seolah ia sudah memaafkan semua yang terjadi. Pak Rahman memanggil warga lain. Warga, cepat datang. Nenek Asih sudah meninggal. Warga berdatangan, satu persatu. Sebagian menangis pelan, merasa bersalah. Namun ada pula yang justru merasa ngeri, karena beberapa dari mereka termasuk Murni, melihat hal yang berbeda. Bagi mereka, wajah Nenek Asih bukan tersenyum damai, melainkan menatap dengan mata melotot, penuh amarah dan dendam yang membara. Bibirnya tampak kaku membentuk senyum menakutkan. Lihat matanya, dia marah, bisik salah satu warga ketakutan.
Murni melangkah mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia merasa tatapan itu menembus dirinya, seolah Nenek Asih tahu siapa penyebab semua penderitaannya. Sementara sebagian warga berdoa, seekor burung gagak hitam melintas di atas pohon besar tempat Nenek Asih diikat. Suara kepak sayapnya menggema, membawa hawa dingin yang aneh. Dan sejak hari itu, kampung itu tak pernah sama lagi. Setiap malam, suara langkah pikulan dan aroma gorengan hangus sering tercium di gang-gang sepi. Sejak kepergian Nenek Asih, suasana kampung berubah mencekam. Siang hari masih tampak normal, tapi begitu malam tiba, angin terasa dingin dan berat. Lampu-lampu di gang sering padam tiba-tiba. Anjing menggonggong tanpa arah, dan warga sering mencium aroma gorengan hangus melintas entah dari mana. Beberapa malam setelah kematian Nenek Asih, Murni terbangun karena mendengar bunyi minyak mendidih di dapurnya. "Siapa yang goreng malam-malam begini?" gumamnya setengah sadar. Ia menyalakan lampu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya wajan di atas kompor yang penuh minyak, bergolak tanpa api di bawahnya. Asap tipis keluar dari wajan, berbau gosong dan getir, persis seperti gorengan Nenek Asih. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah pintu belakang. "Murni, gorenganku enak, kan?" Murni menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya angin yang berhembus pelan. Namun ia melihat bayangan perempuan tua di dinding dapur, tubuhnya bungkuk, rambutnya kusut, dan matanya memerah seperti bara api. Murni menjerit. Ia lari keluar rumah, tapi di halaman, terdengar bunyi pikulan bambu beradu pelan. Suara itu terus terdengar setiap malam sejak hari itu. Bukan hanya Murni yang diganggu. Warga yang ikut mengikat Nenek Asih juga mulai mengalami kejadian aneh. Salah satu ibu yang dulu menamparkan Nenek Asih, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan kulitnya melepuh seperti terkena minyak panas. Pemuda yang membakar rumah Nenek Asih meninggal mendadak di sawah dengan tubuh kaku dan wajah menatap ke langit, matanya melotot, sama seperti Nenek Asih saat terakhir dilihat. Kabar itu membuat seluruh kampung panik. Orang-orang mulai berbisik ketakutan. Arwah Nenek Asih belum tenang. Dia datang menagih keadilan. Setiap sore, bau gorengan panas selalu tercium dari arah kebun tempat Nenek Asih meninggal. Beberapa warga yang lewat bahkan melihat pohon besar itu meneteskan minyak panas, dan di batangnya muncul tulisan samar. "Kalian tak akan hidup tenang." Murni makin tak bisa tidur. Setiap malam ia terbangun karena mendengar suara langkah di depan rumahnya. Kadang terdengar tawa lirih, kadang tangisan yang menggema dari arah kebun. Bahkan ayam peliharaannya mati satu persatu tanpa sebab. Suatu malam, ia bermimpi berdiri di depan rumahnya sendiri, dan dari jauh, terlihat sosok Nenek Asih datang perlahan membawa pikulan gorengan. Tapi kali ini, gorengannya bukan tahu atau pisang. Yang ada hanyalah tangan dan wajah hitam terbakar, disusun di atas tampah, meneteskan minyak. "Kau sudah kenyang, Murni?" "Aku belum." Murni terbangun dengan teriakan histeris. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia tahu, arwah Nenek Asih belum berhenti. Dan mungkin tidak akan pernah berhenti, sampai kebenaran terungkap.